Generasi Gen Z saat ini dikit-dikit baper, stres, putus cinta, habis itu langsung stres, mual-mual, muntah, meningkat, ya kan? Yang sakit mah kronis katanya nih dok, itu gimana dok puasanya dok? Jadi banyak sekali ya, hampir 60-70% pasien yang datang ke saya itu pasien-pasien dengan kondisi permasalahannya adalah di lambung. Tips khususnya nggak sih dok untuk supaya bisa pasien-pasien tersebut ini menjalani puasa dengan baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sariasi People, jumpa lagi dengan saya Dr. Fadli di acara podcast Sariasi. Nah, ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita pasti seluruh umat muslim melaksanakan ibadah puasa. Namun, pada beberapa orang tertentu nih, ada yang memiliki penyakit-penyakit kronis, seperti misalnya diabetes, atau hipertensi, atau mungkin orang sakit mah kronis, atau mungkin penyakit-penyakit autoimun, dan lain-lain sebagainya. Ya, intinya punya penyakit deh. Nah, itu perlu nih yang namanya perhatian khusus. Apalagi mungkin saja sebetulnya bisa puasa nih, tapi bagaimana ya cara menjalani puasanya supaya walaupun sedang dalam kondisi sakit atau memiliki penyakit bisa berpuasa dengan baik dan nyaman. Oleh karena itu hari ini telah bergabung bersama kita narasumber kita yang super cantik, kece dan luar biasa dengan Dokter Kiki, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Apa kabar dokter? Baik, gimana nih dok? Puasa dok? Puasa dong. Sehat ya dok ya, semangat dok. Ya, tetap semangat. Aduh. Gini nih dok, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sih dok, sebenarnya ngobrol santai terkait dengan gimana berpuasanya pasien-pasien atau misalnya Sariasi People nih yang mungkin saja ada penyakit dok, contoh misalnya diabetes, hipertensi, atau mungkin sakit mah kronis ya nih dok, paling sering nih. Iya. Bagi di generasi sekarang nih dok, yang makanannya ini orang sakit mah tuh udah common banget. Atau mungkin yang autoimun mungkin dok, yang harus atau sakit-sakit yang mungkin yang ada konsumsi obat setiap hari. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang bagaimana dok mereka atau pasien-pasien tersebut bisa berpuasa. Iya. Oke, baik. Langsung aja aku jawab ya. Sebenarnya kalau misalkan pasien-pasien baik itu kronis maupun akut, itu sebenarnya bisa untuk dilakukan untuk menjalankan ibadah puasa. Kita tidak melarangnya, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana pasien-pasien memang tidak diharuskan untuk puasa. Ya, contohnya ya, saya kasih contoh. Pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Pasien dengan diabetes mellitus yang sering hipoglikemi. Hipoglikemi itu apa sih? Hipoglikemi itu adalah pasien yang kekurangan gula, di mana gula darah hariannya adalah kurang dari 80, dan itu secara berulang-ulang dia melakukan cek gula darahnya dia selalu rendah. Nah, dalam 3 kali dia rendah atau 3 bulan terakhir dia rendah, selalu rendah dengan pengobatan itu, kita tidak menyarankan untuk menjalankan ibadah puasa terlebih dahulu, karena kita harus menstabilkan dulu kondisi gula darahnya. Itu untuk diabetes. Atau pasien-pasien dengan diabetes tipe 1. Pasien dengan diabetes tipe 1 adalah pasien yang secara dia sudah dari lahir, dari kecil, ataupun dia sudah ada kelainan pankreasnya atau genetiknya sudah mengalami diabetes mellitus sejak awal, itu memang tidak disarankan untuk dilakukan untuk puasa, karena dia tergantung dengan insulin kan. Seandainya pun dia melakukan ibadah puasa, itu pun kita harus cek sebelum dia puasa Ramadan. Jadi sebelum-sebelumnya kita harus cek secara berkala untuk persiapan puasa Ramadan, untuk kontrol dulu. Seperti itu. Yang ketiga, pasien-pasien dengan diabetes dengan CKD dok, dengan gagal ginjal. Nah, ini gagal ginjal nih. Boleh puasa nggak sih dok? Ya, pasien-pasien dengan gagal ginjal itu dengan kondisi-kondisi ya tertentu. Ada yang derajatnya ringan, sedang, berat. Kalau kondisi yang berat itu kan sesek parah ya dok ya. Iya, betul. Itu tidak disarankan untuk menjalankan ibadah puasa. Tetapi kalau misalkan pasien masih produktif, bekerja, meskipun dia cuci darah secara berkala, silakan aja untuk melakukan ibadah puasa. Itu untuk yang pasien-pasien diabetes contohnya. Atau pasien dengan usia lanjut usia dok. Lanjut usia, pasien geriatri. Apa itu geriatri? Usia yang di atas 60 tahun. Dengan usia geriatri itu yang tinggal sendiri di rumah, dengan konsumsi obat gula, dia lupa kadang-kadang kan sudah agak-agak demensi atau pikun ya. Dia udah minum obat, udah belum ya minum obat, nanti dia minum obat lagi, terus dia puasa. Nah, dia kemungkinan untuk hipoglikeminya
rendah kan, atau kekurangan gulanya rendah sehingga takutnya pingsan atau apa, itu kita tidak menyarankan. Pasien-pasien hipertensi so far so good sih, kalau misalkan tensinya aman ya lanjut aja. Untuk yang konsumsi obat tensi secara rutin puasa silahkan. Gitu. Justru lebih tricky ya dok ya ternyata kalau tadi kan dokter panjang tentang diabetes, ada banyak karena diabetes juga jenisnya ada beberapa. Kemudian memang agak tricky tadi obatnya dan lain sebagainya. Nah kalau untuk tetapi pada dasarnya kalau misalnya gini dok, dia gula darahnya kan kalau kadang-kadang logikanya gini dok, kan gulanya tinggi kalau puasa kan nanti bisa bantu turun. Itu benar nggak sih dok? Iya. Banyak asumsi orang awam yang kontrol ke poli itu memang dia bertanya, dok, kalau misalkan saya nggak puasa, saya puasa, itu kan saya nggak makan, gula saya bisa turun. Ya bisa sebenarnya, tetapi perlu diingat dengan pasien-pasien sudah diabetes mellitus itu dia terganggu gangguan resistensi insulin di dalam tubuhnya. Artinya untuk yang mengendalikan gula itu sudah bermasalah. Jadi andai kata dia makan ataupun tidak makan, gula itu regulasinya sudah bermasalah. Makanya kenapa dia tetap harus meminum obat. Ya, dengan meminum obat itu untuk menekan supaya kadar gulanya bisa distabilkan. Jadi kalau misalkan dia nggak makan, ya dia tetap masih tinggi gitu loh, cuman tidak setinggi seperti hari-hari biasanya. Jadi tetap nih untuk serasi people ya, nih jangan self diagnose atau ngobatin diri sendiri nih. Kadang-kadang suka gitu, gulanya tinggi puasa aja lah ntar juga turun, tapi ternyata bukan hanya karena mungkin turun ya dok sedikit, tapi tadi regulasinya juga sudah ada masalah sehingga walaupun berpuasa tetap obat-obatan diabetesnya tetap harus dikonsumsi seperti itu. Baik dok. Nah itu dia, kalau hipertensi udah nih dok, diabetes udah. Terus gimana dok kalau misalnya yang penyakit kronis yang jangka panjang seperti kayak tadi autoimun gitu dok misalnya, atau pasien yang dengan mohon maaf contohnya mengidap kanker mungkin dok, yang obat-obatannya itu kira-kira masih memungkinkan atau bisa nggak sih dok untuk berpuasa? Iya. Untuk kanker pun kita juga harus melihat derajatnya ya, dan jenis kankernya itu apa. Tapi kalau misalkan kankernya masih stabil, hemodinamiknya dia masih bagus, bisa bekerja, terus dia masih bisa beraktivitas, tidak masalah untuk dilakukan untuk ibadah puasa. Tetapi kalau misalkan pasien-pasien yang sudah mengarah ke complicated ya, kankernya sudah derajatnya berat, artinya dia imobilisasi, dia bergerak aja masih butuh bantuan, kemudian dia intake makanannya sulit, itu tidak kami sarankan untuk menjalankan ibadah puasa. Ya, untuk derajatnya kan memang dia berat ya. Tetapi kalau misalkan masih bisa dengan kemoterapi, misalkan dengan obat minum, atau kemoterapi dengan rawat jalan dia masih bisa bekerja seperti hari-hari biasa, silahkan untuk dilakukan ibadah puasa, dan obatnya tetap dikonsumsi kok. Iya. Kalau yang untuk autoimun dok misalnya? Nah, untuk autoimun, sebenarnya autoimun sama ini kan jenisnya banyak ya. Autoimun itu saya ambil contoh aja salah satu ya, lupus. Nah, yang sering-sering ya lupus ya dok ya. Untuk autoimun yang paling orang awam bisa menangkap salah satunya adalah lupus. Kalau misalkan sakit lupus, itu kan flare atau tidak, kambuh atau tidak. Ketika pasien-pasien dengan flare atau kambuh, pasti mereka entah itu dia mual, muntah, kemudian demam ya, kemudian dia rambutnya rontok parah, kemudian dia intake-nya nggak bisa masuk sama sekali. Itu tidak disarankan. Apapun sakitnya, intake yang kurang ataupun diare parah, muntah parah, itu tidak kita sarankan. Ya, tetapi kalau misalkan pasien lupus yang terkontrol, itu sama kok, nggak ada bedanya dengan kita. Cuman dia tidak boleh terkena sinar matahari terlalu sering ya. Nah, itu nanti dia tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Iya, obat-obat seperti steroid atau obat-obat imunosupresan yang lain tetap dikonsumsi. Seperti itu. Jadi intinya dok, semua yang berpenyakit tanda kutip kronis ya. Soalnya kalau misalnya kronis itu kan artinya kronis itu ada dalam fase tenang, ada dalam fase eksaserbasi akut ya dok. Ya. Nah kalau tadi yang sedang akut ya pasti tidak disarankan ya dok ya. Tapi kalau semua kondisinya stabil-stabil saja boleh ya dok ya. Boleh. Seperti itu. Oke baik dok. Kalau untuk
intake-nya dok, atau ada nggak sih dok makanan-makanan khusus nih misalnya untuk orang, satu lagi dok, saya tadi lupa kalau yang sakit mah nih dok, hampir lupa kebahas nih, ini justru sering nih, yang sakit mah kronis katanya nih dok, itu gimana dok puasanya dok? Jadi banyak sekali ya, hampir 60-70% pasien yang datang ke saya itu pasien-pasien dengan kondisi permasalahannya adalah di lambung, ya. Dengan kondisi-kondisi yang di lambung itu banyak sekali sih, bisa karena memang organ lambungnya yang bermasalah atau memang karena non-organiknya yang bermasalah. Apa itu contohnya? Faktor stresor. Generasi Gen Z saat ini dikit-dikit baper, stres, putus cinta, habis itu langsung stres, mual-mual, muntah, meningkat, ya kan? Tetapi kalau organnya sendiri itu bermasalah, artinya ketika di dalam lubang lambungnya itu sudah ada luka, seperti ya katakanlah bahasa awamnya sariawan lah, tapi yang ada di lambung, dia otomatis kalau misalkan kita dikasih makan itu kan tambah perih. Nah itu memang kondisi-kondisi tertentu kita harus menjelaskan ya, kita harus taat betul kondisi pasiennya ini, taunya bagaimana, apakah dia organnya yang bermasalah atau anorganiknya yang bermasalah, artinya psikosomatisnya bermasalah. Ketika psikosomatisnya bermasalah menyebabkan asam lambung meningkat, puasa aja. Iya, tapi kalau misalkan pasien-pasien yang harus mengkonsumsi obat-obatan seperti PPI atau obat lambung secara berkala, seandainya dia mampu untuk menjalankan ibadah puasa, silakan saja. Untuk obat-obatan nanti bisa dikonsumsi pada saat sahur, pada saat buka puasa. Artinya sebenarnya tidak ada bedanya. Cuman yang membedakan memang aturan makannya. Nah, aturan makan nanti mungkin Dr. Fadi menyampaikan ya tadi pertanyaan gimana pola makannya. Nanti akan saya jelaskan. Gitu dok. Jadi tidak apa-apa sih orang-orang sakit mah itu puasa aja, tidak ada masalah. Takutnya nanti asam lambung saya meningkat dok. Iya memang meningkat, tapi kan kita sudah ada obatnya sebelumnya gitu untuk konsumsi. Gitu. Jadi tidak ada alasan ya nih Sariasi People nih bagi yang Gen Z. Nah kenapa Gen Z ya, karena ini menurut dari dokter Kiki nih justru nih ternyata tuh kalau yang sakit mah ini kan ada dua penyebabnya dok ya, ternyata ada yang fungsional, ada yang memang dari organnya sendiri ya dok ya, jadi dari organnya yang psikis ini yang fungsional ini yang memang harus bisa kita lebih aware lah sebenarnya. Mungkin saja dengan berpuasa mah jadi lebih baik ya nggak sih dok? Gitu kan beribadah ya dok ya, jadi stabil ya dok ya, masih jadi tenang gitu. Oke, baik dok. Nah menyambung pertanyaan yang tadi sudah saya sempat terucap dok. Nah untuk makanan, pemilihan makanan, terus kemudian konsumsi jenis obat untuk penyakit-penyakit yang tadi disebutkan ini, ada tips khususnya nggak sih dok untuk supaya bisa pasien-pasien tersebut ini menjalani puasa dengan baik? Mungkin secara by case dulu ya dok ya. Untuk di running pasien yang dengan dispepsi dulu deh, dispepsi atau penyakit mah. Penyakit mah itu kalau misalkan kasus-kasus tertentu nih, dok saya boleh nggak puasa gitu ya. Saya tadi sudah menyampaikan boleh, tapi aturan makannya seperti ini. Ketika sahur ya, orang sakit mah itu kan dia sensitif ya, artinya kita tuh punya bagian tubuh kita adalah anak kesayangan di dalam tubuh kita yang butuh perhatian lebih. Gitu. Artinya ketika bangun tidur jangan langsung makan digeber sahur nasi satu piring, tidak gitu kan. Paling tidak ya pemanasan dulu lah, pemanasan dulu. Entah itu biskuit boleh bangun tidur ya biar nggak kaget, kemudian atau susu boleh, atau mungkin mau cemilan-cemilan apa gitu boleh. Nanti sambil dia bangun mungkin sholat tahajud atau mungkin dia ngapain gitu kan. Nah, itu nanti setelah itu baru diberikan obat lambung. Ya, obat lambung misalkan BPI atau sirup atau tablet yang disarankan dari dokter itu dikonsumsi. Setelah itu nanti barulah makan sahur. Nah, makan sahur pun orang sakit mah itu juga kadang-kadang dilema, mereka tidak bisa makan banyak. Iya, betul. Ya, karena di dalam lambungnya itu cairan asam lambungnya overload beserta dengan gas yang ada di dalamnya. Jadi makannya dia cenderung ya semampunya lah gitu, nggak bisa banyak. Makanya tadi disarankan awalnya dikit-dikit dulu, habis itu makan sahur, terus minum obatnya. Nah begitu juga dengan pola makan pada saat buka puasa. Buka puasa setelah Allahu Akbar azan ada, itu sama dengan kita membatalkan mungkin dengan teh atau yang manis atau sirup atau apa gitu ya. Kemudian kita konsumsi obatnya,
baru nanti sholat maghrib, habis itu baru dilanjutkan dengan makan. Gitu. Okay. Untuk jenis makanannya dok? Jenis makanannya ada banyak. Kalau yang tidak boleh. Oh, yang tidak boleh aja dok. Bukan tidak boleh, mungkin dihindari ya dok ya kali ya. Sebenarnya kalau misalkan pola makan yang dihindari itu ada beberapa ya. Pasien-pasien itu kan sukanya bandel ya, orang sakit mah itu. Dok boleh nggak dok saya boleh makan apa ya pedas-pedas gitu. Sebenarnya sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi apapun yang berbau dengan pedas. Yang kedua, kita tidak boleh mengandung soda. Ya, jadi meskipun banyak di luar sana diskon tuh gini-gini gitu kan, saya tidak menyarankan untuk mengkonsumsi soda. Kemudian yang ketiga, kita memang tidak menyarankan makan makanan yang berfermentasi seperti mungkin tape, kemudian ketan. Nah, itu tidak menyarankan. Terus kayak ada yang saya suka jengkol, boleh nggak? Jengkol, pete. Ada beberapa pengalaman dari saya, kemudian pasien-pasien itu setelah makan jengkol sama pete itu mereka tambah perih gitu. Jadi mungkin tidak disarankan dulu ya. Kemudian makan makanan yang seperti bersaus-saus, berminyak-minyak. Saya suka dok biasanya makan gorengan 5.000 setiap buka puasa gitu kan. Jangan banyak-banyak karena nanti bloating. Apa tuh dok bloating dok? Dia kembung. Ini istilah baru ya, bloating nih biar gaul sekarang. Gimana nah? Saya lagi bloating, lagi kembung. Iya, dia kembung, nggak nyaman. Nah itu orang sakit lambung. Ya, jadi tidak disarankan. Atau pas ini buka puasa, saya pengen diet dok. Saya sebenarnya punya mah tapi saya pengen diet gitu kan. Waduh. Ya itu kan antara kontraindikasi ya. Satunya suruh sering makan, satunya suruh diet. Saya tidak menyarankan untuk makan pertama kali adalah buah. Ya, jadi misalkan buka puasa gitu ya, dok saya mau membatalkan ini dengan jeruk aja lah, tidak disarankan. Dok saya mau manggis aja atau anggur, tidak disarankan untuk pertama kali. Boleh dikonsumsi tapi setelah makan besar. Oke, jadi ini buah setelah makan besar. Tapi kalau es buah dok gimana dok? Nah, ada sirupnya gitu dok misalnya, itu gimana dok? Nah itu kan tadi udah disampaikan ya. Pertama kali pemanasan dulu tuh, minum yang sedikit lah, entah manis atau apa gitu kan. Kemudian nanti minum obatnya kan. Habis minum obatnya, sholat dulu kan. Habis sholat dulu, makan besar. Itu boleh es buahnya. Oke, jadi es buah itu justru untuk yang terutama yang sakit mah. Ini kita konteksnya yang sakit mah ya dok ya. Yang dispepsia tadi atau gangguan mah itu tadi tidak makan buah-buahan tidak disarankan, bukan tidak boleh ya dok ya, tapi setelah makan besar. Artinya kan kita masih ada yang lain seperti teh manis hangat atau sesuatu yang manis tapi bentuknya tidak selalu sop buah atau es buah seperti itu. Oke dok, nah tadi kan sudah yang dispepsia yang ini, nah sekarang yang DM sakit gula atau diabetes. Nah ini gimana dok, tips triknya nih dok makanannya dok? Iya, kadang-kadang orang berpikiran, orang-orang diabetes, dok saya pengen berbuka dengan yang manis, tapi bolehkah saya konsumsi dengan yang manis? Boleh. Padahal saya punya sakit gula. Tapi nggak boleh berlebihan. Contoh. Ketika pertama kali saya pengen membatalkan puasa dengan kurma. Kurma itu sebenarnya karbohidratnya tinggi. Iya, jadi konsumsi 3 kurma itu sama dengan sepiring nasi. Gitu. Tuh, dengerin nih Sariasi People. 3 kurma, karbohidrat ya dok ya? Karbohidrat. Berarti dok, kalorinya ya dok ya berarti ya? Iya, kalori. Sama sekali sepiring nasi. Iya, tuh dengar. Jadi kalau misalkan memang pengennya kurma, ya nggak apa-apa Bapak Ibu semuanya di sini untuk yang punya diabetes. Konsumsi kurma maksimal 3 ya, karena itu sudah sepiring nasi. Kalau Ibu, saya maunya yang ganjil gitu kan, yang 3 kemudian yang 7 atau yang apa namanya 9 gitu. Itu tidak selesai dok kan nanti dok. Tidak disarankan itu. Udah kayak jumlah rakaat tarawih kita mau 21 dok kurmanya. Waduh itu. Jadi kalau misalkan memang mau membatalkan 3 aja cukup. Kemudian nanti mungkin ya tehnya pakai gula yang fermentasi untuk diabetes. Kemudian nanti juga setelah itu minum obat gulanya, sholat maghrib, baru makan. Dan makan pun dok nggak boleh balas dendam. Iya, kadang kan orang diabetes kan
semuanya pengen dimakan. Jangankan orang diabetes. Yang nggak diabetes saya pengen begitu. Pun semuanya pengen coba gitu. Itu tidak disarankan. Jadi seperlunya aja. Kalau misalkan memang mau makan ya porsinya yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian perbanyak dengan makan makanan yang seperti karbohidratnya sedikit ditambah dengan jumlah porsi sayurnya mungkin lebih banyak atau mungkin proteinnya proteinnya lebih cukup seperti itu. Oke, jadi soalnya dok kalau puasa itu kan kita lapar, selain lapar perut, lapar mata ya dok ya. Apalagi kalau tadi saya kan diabetes, gula saya lagi turun nih ya tadi ya dok ya. Terus kemudian saya minum obat lagi, kesempatan gitu dok. Saya mau ngisi gula lagi nih biar normal katanya gulanya. Yang makan siang ditukar ke buka puasa. Nah ya gitu dok, jadi 2 porsi nih dok makan siang makan malam. Jadi tidak seperti itu ya Sarasi People. Jadi tetap walaupun diperbolehkan nih untuk yang manis-manis boleh, tetapi porsinya tetap saja seperti sayuran yang lebih banyak ya dok. Terus kemudian protein juga alangkah lebih baik itu juga dikonsumsinya jumlah cukup banyak, sehingga kita juga tidak terlalu menginginkan atau ingin banyak makan yang manis-manis seperti itu. Nah untuk penyakit-penyakit yang lain nih dok, mungkin di highlight aja dok, kira-kira misalnya kalau yang untuk sakit tadi mas sudah itu, untuk yang hipertensi atau mungkin yang untuk tadi dok autoimun itu ada nggak sih dok makanan-makanan yang tadi khusus atau misalnya tips triknya dok? Ya, untuk pasien hipertensi kita sarankan ya memang cenderung berkaitan dengan makan makanan yang bergorengan atau berlemak. Ya, dok. Jadi kita tidak menyarankan banyak makan yang bergorengan. Artinya ketika ada gorengan yang biasanya orang-orang sajikan, cukup 1-2 saja, tidak boleh lebih. Dan mengurangi makan makanan yang mengandung makanan yang siap saji. Fast food nih ya dok ya. Fast food ya, itu kita sangat dihindari untuk semuanya sih sebenarnya, untuk pasien-pasien baik itu autoimun, pasien-pasien dengan diabetes, hipertensi, itu tidak kita sarankan. Ya, begitu juga makan makanan yang selain fast food, junk food, kemudian sama kaleng. Iya. Sardin kayaknya enak banget ya dok kalau dipakai. Iya, itu sih sebaiknya tidak disarankan. Karena kadar natriumnya tinggi. Sehingga kalau natriumnya tinggi akan memacu tekanan darahnya juga akan meningkat. Oke. Nah jadi ingat ya, Sarasi People, makanan kaleng, terus kemudian fast food ya kalau sebisa mungkin ya dihindari ya, terutama untuk pasien-pasien hipertensi itu, sehingga nanti bisa terpicu nih gitu, seperti itu. Oke dok, mungkin ada dirangkum nih dok. Jadi bagaimana sih sebetulnya puasa pada orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit tersebut. Terus kemudian tips triknya bagaimana, mungkin ada sedikit rangkumannya dok sebelum kita sudahi obrolan kita hari ini. Baik, secara singkat untuk rangkumannya, baik pasien-pasien yang diabetes mellitus, hipertensi atau penyakit kronis yang lain ya, pesan saya cuma satu. Yang pertama adalah ikuti anjuran dokter. Ketika dokter menyarankan ibu porsinya makan sekian dan ibu harus konsumsi obatnya nanti harus rutin begini-begini, jalankan dan tidak boleh terlalu berlebihan. Ketika pasien diabetes harus mengurangi namanya karbo dengan glukosa atau gula. Pasien-pasien hipertensi harus mengurangi makan makanan yang junk food, kemudian yang mengandung natrium atau garam yang tinggi. Kemudian pasien-pasien dengan autoimun juga harus mengurangi makan makanan yang junk food dan harus 4 sehat 5 sempurna. Karena memang imun tubuh kita berdasarkan apa yang kita makan. Kalau kita bagus, makan kita bagus, tubuh kita juga akan bagus. Kemudian pasien-pasien dengan dispepsi atau sakit MAH itu memang harus dia menjaga pola makan, memilih-milih makanan yang tepat supaya tidak memacu asam lambungnya naik. Kontrol pikiran, kontrol stres, istirahat, dan olahraga teratur. Untuk olahraga, saya sarankan pada saat yang tepat adalah pada saat habis sahur, olahraga yang ringan ya, mau jalan-jalan komplek, mau yoga yang ringan. Kemudian nanti olahraga yang kita sarankan yang kedua adalah menjelang setengah jam atau 1 jam sebelum buka puasa. Itu juga yang ringan, tapi tidak disarankan bagi orang yang diabetes sama hipertensi untuk olahraga yang berat. Kemudian untuk yang olahraga juga bisa dilakukan setelah buka puasa. Jadi tetap sehat, puasa dengan aman,
sesuai dengan aturan. Oke, luar biasa nih. Kalau misalnya nih Sariasi People masih bingung-bingung atau misalnya masih pengen bertanya-tanya, bisa loh langsung berkonsultasi dengan dokter gizi kita, Dokter Kiki. Di mana nih Dok bisa ketemu dokter? Boleh, saya di Sariasi Karawaci. Jam prakteknya kapan dulu waktunya, Dok? Senin, Rabu, sama Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Nah, tuh coba ya. Kalau mau ngabuburit ya Dok ya. Ngabuburit tanya-tanya konsultasi ya boleh lah datang ke Rumah Sakit Sariasi Karawaci untuk bertemu dengan Dokter Kiki. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa nih kepada teman-teman Sariasi People untuk like, comment, and subscribe ya di sosial media kami di @rs_sariasi ya, di Sariasi di Instagram. Nah, pokoknya nanti di bawah ini ada deh muncul ya. Pokoknya tinggal dibaca aja. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak Dokter Kiki. Sehat selalu. Oke, Sariasi People, apakah ada info tambahan lagi, kru? Udah cukup? Nah. Oke, cukup Dok semuanya? Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Sariasi People, sehat yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.